Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kumunandi Show. Oke, seperti video-video sebelumnya yang telah saya unggah di channel YouTube Kumunandi Show ini tentang peralatan elektronik ya, untuk servis ya. Dan kali ini ada depan saya ada setrika ya, walaupun beberapa di channel kemarin saya sudah upload ya untuk setrika. Kali ini beda merek, untuk Philips yang model body kayak gini ya. Oke, langsung saja untuk langkah-langkah memperbaiki, karena ini rusaknya tadi sudah saya coba untuk rusaknya tidak nyala ya, tidak nyala sama sekali. Sudah saya colokkan tidak nyala, hidup dan tidak panas ya. Oke, langsung saja kita akan memperbaikinya. Oke, untuk langkah perbaikannya kita lihat di bagian ini ya, bagian baut-bautnya ini, karena menggunakan kunci bintang ya. Ini kita akan membongkarnya dengan kunci bintang. Kita siapkan dulu kunci bintangnya, ambil ukuran yang paling kecil nih kayaknya teman-teman. Kita bongkar dulu. Memang untuk model-model Philips yang seperti ini dari pabrikannya dikasih apa ini namanya, baut yang kunci seperti ini ya, kunci seperti ini. Teman-teman harus punya kunci yang seperti ini. Kalau nggak punya nggak bisa buka ya. Perhatikan video ini, jangan sampai di skip ya, karena langkah-langkahnya untuk memperbaiki. Nah, maka kita lihat di sini ada ini ya, apa, kita gunakan obeng main untuk membukanya bagian ini. Congkel saja, ada masalah. Nah, seperti ini kita lepas semuanya. Kalau di dalamnya di sini menggunakan obeng biasa ya, jadi nggak pakai kunci L. Itu sangat mudah sekali, teman-teman pasti semua udah punya ya. Harapannya kita lepas dulu bautnya, jangan sampai hilang. Kita akan lihat nanti kerusakannya seperti apa setelah membongkarnya ya. Pasti kita tahu ya, karena kalau belum dibongkar ya nggak tahu ini rusaknya seperti apa.
jelas tidak bisa digunakan karena mati total. Nah, ini langsung diangkat aja teman-teman. Lepas, nah nggak masalah. Kalau kita copot, jadi yang pakai baut bintang itu yang dua di sisi buka awal tadi ya. Jadi semuanya pakai obeng biasa. Kumpulkan bautnya jangan sampai hilang. Dan di ujungnya ini juga ada. Seperti ini ya teman-teman, kita langsung lepas saja. Ini bautnya memang kuat sekali bagian ini ya, karena langsung ke bagian bodi elemen bawahnya, jadi ini sangat kuat sekali. Kita lepas semuanya teman-teman. Tinggal satu baut ini yang cukup kencang ya, jadi mungkin harus diketok dulu. Ini harus diketok dulu teman-teman. Kita mau sedikit muter.
Ini kita harus melepasnya dulu bagian ini ya teman-teman. Nanti biar teman-teman tahu cara memperbaikinya. Simak video ini, jangan di skip sekali lagi teman-teman ya, jangan di skip karena nanti kalau kelewatan teman-teman tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya ya. Kita lepas. Oke, kurang lebih seperti ini saja ya, jadi ya kelihatan. Nah, di sini ada yang dibungkus putih ini adalah fuse atau sekring daripada setrika ini ya. Kita akan lepas. Sebenarnya pakai baut tapi biasanya kencang sekali. Kita gunakan tang saja untuk melepasnya. Nah, kita akan ukur ini atau kita akan cek fuse nya ini masih hidup atau tidak. Fuse ini masih hidup atau tidak. Ini fuse ini, jadi fuse ini yang menghubungkan ke elemen dengan sumber listriknya. Kita akan cek dengan cara kita melihat. Kita menggunakan multimeter atau digital flame-meter ya. Saya menggunakan digital flame-meter karena saya nggak ada multi ya, jadi kita gunakan ini saja. Oke teman-teman, kelihatan nggak ini ya, sepertinya agak gelap ya. Oke, seperti ini aja teman-teman ya. Nah, bisa dilihat, kita akan cek ke bagian fuse nya. Bila nyala itu, bila fuse masih hidup itu ada kedengaran bunyinya teman-teman ya, seperti ini. Nanti akan berbunyi seperti ini bila hidup. Kalau mati tidak akan berbunyi ya. Jadi kita akan ukur di ujung-ujungnya ini, ujung ini dengan ujung ini, dalamnya adalah fuse. Nah, ini tidak nyala ya teman-teman ya. Jadi ujungnya fuse ini tidak mengeluarkan bunyi. Teman-teman bisa lihat, dengar. Nah, tidak ada hambatan sama sekali. Ujungnya ini. Jadi kerusakan mati total itu disebabkan oleh fuse nya ini. Maka kita akan ganti ini atau juga bisa dihubung langsung. Kalau lebih simpel dan cepatnya itu dihubung langsung, tapi untuk keamanan bagian elemen itu tidak menjamin ya kalau dihubung langsung itu. Tapi untuk lebih cepatnya dihubung langsung. Untuk baiknya kita ganti fuse begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ya saya punya, kelihatan nggak ya? Ya ini saya punya fuse, ini namanya fuse namanya fuse untuk apa, setrika ya. Jadi ini enggak begitu kelihatan tulisannya, ada sampai 135 derajat ya di sini. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, ini 135 derajat celcius ya. Kita gunakan ini saja karena ini udah mati ya. Kita akan potong di ujungnya. Kita cek lagi, kalau untuk lebih jelasnya kita potong seperti ini. Nah di kedua ujungnya ini tidak ada nyala atau bunyi daripada
ini di kita kilometer saya ini ya. Sedangkan yang tadi yang baru ini kita akan tes. Nah, ini ada hambatan, ada suara bunyi ya, berarti ini tandanya hidup. Yang ini mati, kita buang saja, kita pasang sama seperti tadi. Cara memasangnya cukup simpel saja ya, tidak usah pakai sulit-sulit. Kita pelintir seperti ini teman-teman. Jadi saya kupas ini karena ujungnya bagian ini sangat pendek sekali ya, jadi saya kupas. Kalau kita pelintir saja teman-teman, nah, kita pelintir saja, kita capit. Nah, seperti ini kuat ya teman-teman. Langsung kita tutup lagi. Ini lepas lagi ya teman ya. Kita akan kencangkan yang lebih kuat lagi biar tidak lepas nanti waktu kita pasang. Nah, oke, seperti ini. Ya, kita tutup kembali. Mungkin karena ujungnya terlalu besar ya, jadi agak susah mungkin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita tutup kembali. Saja karena mengganggu. Nah, oke, sudah kita tutup seperti ini. Kita cek bagian ini masih normal ya. Nah, kita tutup kembali. Untuk ini dipasang lagi. Pasangkan. Pasang. Nah, ini karena ada ininya ya, jadi ini buat penahannya ini. Rupanya kabelnya belum masuk semua. Tarik dulu kabelnya ya. Sini yang kabel kita lepas tadi, memang dari sananya pendek banget ya. Buat sangat pendek.
apa-apa, kita akan sabar saja, kita sabar ya teman ya. Oke teman-teman, ini karena susah saya lepas saja bagian ini untuk kontak ke kabel listriknya. Kita akan sambung nanti ya, jadi kita akan pasang ini dulu. Caranya kita masukkan penyangga-penyangganya dulu yang di sini ya, karena ini sering bergeser-geser nanti kalau kita tidak hati-hati pun juga bisa sih nanti bergeser. Jadi ya, nah, ini cukup, yang paling susah itu masang di bagian ininya ya. Ini memang dirancang nggak di lem ya, kalau di lem pasti lebih enak ini. Kelihatan ya, kita tarik ke belakang. Kita dapat satu, kita pecahkan dulu ini dan bagian ini. Atasnya jangan lupa kita pasang, karena ini buat agar ini ya, agar yang ini enggak langsung kayak ini, kita kasih isolator ya gitu. Isolator yang tahan panas. Tidak kelihatan ya, kita pasang. Sudah terpasang, tinggal kencangkan lagi. Nah, kita akan langsung saja kita akan tes ini. Ini terlalu cepat ya teman-teman, sekali langsung kita pasang aja ini. Kelihatan nggak teman-teman ya, jadi cara menghubungkannya seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat ini, jadi arah kiri langsung ini dikasih.
kita pasang lagi di ini. Nah, sebelum kita pasang semuanya ya, kita akan coba dulu ini bautnya dengan sangat. Sebelum kita pasang semuanya, kita akan coba dulu, karena nanti kalau belum berhasil kan kita membongkarnya tidak terlalu sulit ya, jadi kita harus pasang dulu ini. Kanan kiri gak apa-apa ya, boleh ya teman-teman ya, bebas nih, ini bebas, asal jangan, ini kan tengah, asal jangan pakai yang paling pinggir ini ya, ini karena yang paling pinggir ground ya, jadi nanti kita hubungkan dengan kabel yang warna ada kuningnya. Oke, langsung saja kita coba. Langsung saja kita coba teman-teman, apa nyala apa tidak ya. Oke, berhasil teman-teman ya, jadi ini nyala. Teman-teman bisa lihat nih lampunya nyala ya, saya putar. Nah, ini mati, ini nyala. Oke, kita akan cek panasnya. Oke, jadi ini udah panas teman-teman ya, panas sekali teman-teman ya. Oke, baik, kita langsung saja sambung groundnya. Ini ngilang-ngilang ya teman-teman, karena saya tadi balik. Kita balik saja nggak apa-apa ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya, sudah kita pasang. Kita akan masang baut-bautnya lagi. Jadi buat teman-teman yang tidak menyimak video ini secara lengkap, nanti tidak bisa ya cara memperbaikinya. Maka dari itu terus dukung channel Gumunan Deso. Bila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, atau ingin request servis apa bang begitu ya, servis elektronik apa yang kalian inginkan ya, nanti bisa saya buatkan di video ini ya. Bongkarnya cukup mudah, simpel ya. Tinggal terapkan lagi. Nah, oke, kita pasang yang pakai kunci ini ya, tadi L tadi. Jadi kalian teman-teman yang ingin perbaiki tipe Panasonic yang maaf, Philips yang seperti ini, kita gunakan, harus wajib punya ini ya, kunci L yang bintang ini ya, kunci bintang ini ya. Baiklah, kita akan coba tes setelah kita diperbaiki. Oke, nyala ya teman-teman ya, mati nyala ya. Oke, sekian dulu video yang saya buat ya, semoga bermanfaat. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar, dan juga bisa nanti subscribe, like, serta tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Oke, sekian dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.